Jujur ya, satu, saya sudah tap gitu loh, sudah berdiri di atas pendirian menurut saya ya, sudah sangat berdiri di atas pendirian bahwa ya kita ini hidup kan ada hukum di negeri kita, ada hukum juga secara syariat Islam sesuai dengan berkeyakinan saya Muslim. Nah, memang tidak pernah dibenarkan sebagai berkeyakinan Muslim bahwa seorang wanita yang berada di dalam kamar bersama laki-laki lain itu adalah sebuah kebenaran, itu nggak ada gitu loh. Kono tuh sini aja kalau Iya. Sini. Terus ke cewek, ke cewek. Sini aja ntar. Oke, yuk. Pik, gimana Pik untuk sidang hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini pembacaan pembelaan yang saya sampaikan secara pribadi maupun kuasa hukum tadi sudah mendengarkan secara cermat bersama-sama. Alhamdulillah kalau saya secara pribadi sangat piawai sekali dan sangat benar-benar bisa menyentuh hati majelis khususnya dan memberikan juga pencerahan untuk khususnya siapapun nanti yang bermasalah dengan hukum gitu loh, dari apa yang udah diajukan sama kuasa hukum gitu, nota pledoi atau pembelaan. Jadi pembelaan kali ini buat lo kepuas atau seperti apa? Yang pasti gimana Mas Ari, nota pembelaan? Ya kalau terkait pembelaan Mas, pembelaan tadi kan kita sajikan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap selama ini. Dari mulai keterangan saksi, dakwaan penuntut umum sampai tuntutan. Nah, kita sajikan dalam pembelaan yang hari ini kita sampaikan. Kalau tadi terkait cukup kuat atau tidak ya pada intinya kita selalu optimis. Dari awal pun kita bersidang memang kita selalu optimis, kita itu nggak pernah hilang. Gitu. Bagaimana kita dari awal persidangan sampai dengan hari ini. Gitu. Ini kan sidang sudah mau berakhir ya, bukan berakhir artinya proses persidangan di tingkat pertama ini sekarang ini sudah memasuki tahapan pembacaan nota pembelaan dan sidang berikutnya adalah agenda mendengarkan putusan dari majelis hakim seperti itu. Piki, tapi JPW sendiri masih tetap kekeh dengan tuntutan mereka gitu. Gimana? tanggapannya? Ya, kalau pada prinsipnya kan jaksa penuntut umum tadi sudah kita dengarkan tanggapan secara lisan bahwa tetap pada tuntutan sebelumnya. Memang itu kan bukan sebuah hal yang bisa kami intervensi, tapi dalam nota pembelaan tadi pada saat saya bacakan analisa yuridis itu sudah sangat jelas bahwa ada hal-hal yang memang dilakukan keliru oleh penuntut umum. Mulai dari menentukan orang yang dimaksud dalam tuntutan itu, bahkan penerapan pasal yang digunakan dalam tuntutan itu, karena frasa yang digunakan adalah frasa yang sudah dicabut, maka boleh kami katakan itu adalah batal demi hukum. Nah, untuk kesimpulan tadi juga kita sudah dengarkan bahwa memang faktanya dan tidak terbantahkan lagi pada saat itu saudari Angel Elga yang masih berstatus istri sah dari klien kami yaitu Vicky Prasetyo berada di dalam kamar, dan itu sudah diakuinya sendiri berada di dalam kamar bersama Vicky Alman dengan posisi pintu terkunci. Vicky, tadi kan sudah membacakan pledoi, artinya udah mengeluarkan undang-undang nggak sih? Iya sih, maksudnya dirangkai kan dari mulai persidangan awal sampai sekarang gitu loh, bahwa ya tadi kan seperti disampaikan bahwa saksi-saksi dari fakta persidangan banyak juga yang mengakui bahwa mereka berdua memang di dalam kamar yang terkunci di jam yang tidak wajar. Itu mungkin bisa jadi pertimbangan bahwa semata-mata apa yang aku lakukan adalah menjaga kehormatan keluarga gitu loh sebagai seorang suami. Sekarang jangan sampai nanti jadi ajang percontohan perkara ini untuk semua masyarakat Indonesia, khususnya misalkan bagi wanita yang melakukan sebuah kesalahan atau berada di dalam kamar bersama pria lain saat suaminya membela hak menghormati penghormatan keluarganya, malah jadi dia yang bermasalah gitu. Ini kan nanti akan menjadi contoh satu hal yang tidak baik buat kedepannya secara moral ataupun secara susila lah buat masyarakat Indonesia gitu. Nantinya mendekati pembahasan putusan majelis hakim sendiri, apa sih kalau keputusan atau siap menerima apapun untuk putusannya? Jujur ya, satu, saya sudah tap gitu loh, sudah berdiri di atas pendirian menurut saya ya, sudah sangat berdiri di atas pendirian bahwa ya kita ini hidup kan ada hukum di negeri kita, ada hukum juga secara syariat Islam sesuai dengan berkeyakinan saya Muslim. Nah, memang tidak pernah dibenarkan sebagai berkeyakinan Muslim bahwa
seorang wanita yang berada di dalam kamar bersama laki-laki lain itu adalah sebuah kebenaran, itu nggak ada gitu loh. Bahkan ada surat An-Nisa juga sudah mengatur bahwa ya wanita yang soleha harus yang menjaga di saat suaminya tidak berada di rumah, itu ada tertulis, itu firman Allah yang bukan undang-undang gitu loh yang bisa direvisi kapan aja. Nah menurut aku itu adalah sebuah hal yang melegakan, aku berdiri atas kebenaran aku. Mudah-mudahan ini menjadi investasi ya ibadah aku buat di akhirat nanti. Dan kedua, jujur aku memiliki kuasa hukum yang cukup piawai yang memang dalam membuat nota pembelaannya sangat benar-benar menjadi edukasi juga buat aku yang awam hukum gitu loh. Seperti tadi banyaklah pembantahan dari dakwaan dan tuntutan yang memang sangat piawai untuk membuatnya benar-benar jadi wawasan juga untuk saya dan kita semuanya lah nantinya gitu. Cukup melelahkan nggak sih mengikuti prosedur persidangan ini dari awal sampai detik ini, bisa dibilang hampir ya setahun lebih lah ya. Setahun lah ya. Dari bulan Juni. Iya. Juli ketemu Juli udah. Ya, Anniversary kan. iya. Anniversary ya. Ya apa ya, kalau menurut aku sih ya kita kan kita udah tidak bisa menegosiasi atas takdir apa yang udah Tuhan tuliskan untuk kita gitu loh. Anggaplah aja ini adalah sebuah rangkaian. Kan yang lebih terpenting juga saya berdiri di tengah-tengah kuasa hukum dan berada di wawancara sama kalian. Ini karena kebijaksanaan majelis hakim juga memberikan saya penangguhan ya Mas Arif, ya Mbak Manda ya Mas, untuk saya bisa berada dalam seperti sekarang ini. Alangkah saya sangat kecil untuk bisa membagi waktu saya mungkin setiap hari Kamis untuk saya izin syuting dan lain-lain, menghormati apa yang sudah beliau memberikan kebijaksanaan dan keleluasaan buat saya gitu sih. Artinya tadi juga istri tetap menemani sidang. Iya. Hampir mungkin setiap sidang selalu menemani. Ya istri saya itu bahkan repot, bahkan yang sering banyak komunikasi sama ini kuasa hukum saya bahkan istri saya gitu loh Mbak Manda ya, Mbak Manda. Iya, suka tanya update kayak misalnya Mbak agenda sidang berikutnya apa gitu. Ya udah saya jawab kayak kemarin itu agenda sidang kita berikutnya adalah pledoi gitu. Ya pasti ada kekhawatiran dan kecemasan lah. Sempat ada sharing juga, aduh nanti gimana ya, cuman kami pada prinsipnya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk klien kami. Kan mereka sama-sama bumil ya, jadi mereka curhatnya sama-sama bumil. Cara gimana Pik, supaya istri yang setengah hamil biar nggak stres, biar nggak terlalu kepikiran atau apalagi mengawal sidang terus gitu. Ya aku selalu memberikan masukan bahwa ya kita kalau udah berdiri di atas kebenaran harus terima dengan segala resikonya sayang gitu. Dan aku bersama kuasa hukum aku ini sangat memperjuangkan kok, bukan secara figur objek juga, mungkin ya Mas Arif, Mbak Manda dan juga teman-teman lain, Mas Noto juga memang sangat bergerak hatinya untuk bahwa ini menegakkan syariat Islam juga gitu loh, bahwa memang seorang suami ya sekali lagi melihat istrinya dalam kamar itu bukan sebuah kebenaran gitu. Jadi istri aku juga harus mendekatkan edukasi, suatu saat dia harus melihat bahwa contoh perilaku itu adalah hal yang tidak baik gitu. Jadi aku kuat-kuatin aja untuk ya udahlah sayang, tenang aja, namanya dia lagi bumi lah, kadang-kadang lebih cengeng gitu aja. Lu sempat sampai update juga ke anak lu sendiri si Cinta yang sampai jangan ditiru untuk ini segala macam. Iya doain, kakak Cinta aku nggak tahu kenapa tiba-tiba hari ini dia nge-WA sukses ya Dad sidangnya gitu-gitu. Dia di tengah-tengah dia lagi belajar online dia masih sempat untuk chat aku karena kan dia anak yang udah remaja lah ya. Jadi dia mengingatkan dan aku memberikan juga sedikit bahwa ketenangan lah, tenang aja kakak, ini resiko kita, kalau apapun juga berdasarkan kebenaran kamu juga jangan ini, nanti setelah kamu punya suami kamu nggak boleh ya bawa laki-laki lain masuk sembarangan tanpa izin suami kamu gitu. Kalau menurut aku sanksi moral dan sanksi psikolog itu jauh lebih penting daripada sanksi dunia seperti ini gitu ya. Jangan sampai, apalagi ya maaf ya kita memiliki anak perempuan, jangan sampai menirukan ataupun memberikan contoh kepada anak perbuatan kita hal yang tidak baik, apalagi berada di rumah saat anak kita melihat, maaf ya, dia tahu dedinya saya, tiba-tiba dia lihat ada dedi orang lain lagi masuk kamar. Itu sebenarnya yang merusak moral anaknya itu bukan kejadian ini, tapi diri kita sendiri gitu, karena mencontohkan hal seperti itu kepada anak sekali lagi itu tidak pernah dibenarkan di dalam Islam gitu sih. Bang, ini berandai-andai ketika tuntutan 8 bulan kan pasti 2/3 dari 8 bulan kalau ini pun hakim memutuskan, tapi lu berharap bebas kan. Itu kalau dihitung dari lu awal masuk itu berapa sih sampai sekarang kan, artinya lu masih ada tahanan luar kan, ini kan dimasukkan dengan tahanan luar bukan di dalam kan. Waktu di dalam itu lu berapa bulan? Ya itu sih 2 bulan 10 hari, tapi nanti masalah hal seperti itu ya Mas Arif lah. Ya jadi begini, tadi kan tuntutan kan 8 bulan. Kalau berandai-andai tadi sesuai pertanyaan dari Mas kan 2/3-nya berarti 6 ya. 6 bulan. Nah sedangkan
kita sudah menjalani kan 2 bulan 10 hari. Sekalipun itu yang terjadi, walaupun kita tidak ada arah ke sana, sekalipun itu yang terjadi, kita hanya menjalani sisanya. Begitu, karena kita sebelumnya sudah pernah menjalani kan gitu. Kan ada potongan masa tahanan seperti itu. Makanya lu berharap bebas ya, Pik? Sebenarnya begini Optimis. Mas, kalau bebas itu bukan harapan. Dari awal kita sudah optimis gitu, bahwa dari awal melihat dokumen yang ada, apalagi setelah kita menjalani persidangan, kita sudah melihat fakta-fakta persidangan yang ada, kan gitu, fakta persidangan yang ada bahwa adanya saksi yang dari mulai awal sampai saksi yang sampai ahli yang kita hadirkan kan gitu. Jadi istilahnya bukan lagi berharap, kita optimis gitu. Dari awal ini memang dugaan kita, kalau kita mundur lagi ke belakang, ditetapkannya klien kami sebagai tersangka pun kita juga merasa kalau tadi istilah rekan saya dipaksakan gitu. Makanya dari awal kita tetap fokus maksimal dalam persidangan. Jadi bukan karena ini ada klien kami ini public figure dan lain sebagainya, bahwa ini memang betul proses hukum yang kita lalui, dan memang fakta-fakta hukum itu memang kita jadikan dasar betul dalam membuat pembelaan yang hari ini kita sampaikan. Tapi ada nazar gak sih kalau suatu pas besok putusan majelis hakim ini menyatakan bebas, lo ada nazar atau mau bikin apa tuh atau apa lagi di tengah ini lo terus mendampingi istri dan tengah hamil muda? Ya pengen sih umroh istri aku sama kuasa hukum aku lah, mudah-mudahan sama aku semua bareng-bareng. Pengen lah, sampai jaga juga bentuk dedikasi karya aku juga balik. Saya terima kasih juga sama kuasa hukum aku, sama istri aku, semua lah. Kita pengen ibadah sambil liburan sama-sama lah nanti, insya Allah. Mudah-mudahan kalau udah selesai, udah apa, semuanya pandemik juga udah mulai berakhir, ya pengen lah. Ya kita yang bener-bener berjuang gitu. Ada lah pastilah dedikasi saya saat Mbak Manda juga lari-larian tadi lagi hamil gitu. Tapi kita sidangnya memang mau mulai. Terus banyak juga Mas Noto menghabiskan banyak waktu malamnya terbuang, meninggalkan istrinya sejenak untuk membuat pledoi. Mas Arief membuat juga yuridisnya seperti apa, dan Mas Ramdan juga nggak luput lah dari beliau, semuanya yang memang sangat ada dedikasi baik lah. Terlebih nanti keputusannya apa, bagi saya mereka adalah keluarga gitu. Ya, oke. Kabar ibu orang tua katanya lagi sakit. Ya lagi COVID, doain aja ya bapak aku lagi COVID-19, lagi dirawat. Kemarin sih sempat buruk, saturasinya tetap sempat 61. Sekarang lagi mulai membaik lagi. Masih di ICU nggak sih? Masih di ICU. Di mana dirawat di mana? Sabtu minggu berarti Sabtu minggu ibu. Iya, terus dirawat di mana, Bos? Dirawat di Medical. Di Cikarang, di rumah sakit CMA. Lagi ya pikir kedua aja tuh. Update aja deh. Dikit apa? Sambil aja bro. Sambil aja ya, sambil aja. Iya. Mbak Kalina gimana Mbak Kalina untuk kehamilan sendiri udah menginjak masuk usia berapa bulan Mbak Kalina? Udah 2 bulan. Udah 2 bulan. Seperti apa nih tadi kalau ngeliat dari sendiri udah banyak ngidam-ngidamnya atau apa segala macam. Yang ngidam siapa? Kenapa lo sih? Ngidam apa? Ngidam apa bro? Nggak tahu, aduh jadi aneh kenapa jadi tiba-tiba pengen rambutan, makan satu udah jauh-jauh dapet gitu kayak gitu sih. Kayak ngidam pengen makan pempek apa gitu. Jadi bukannya Mbak Kalina yang ngidam? Aku yang Turun ngidam. dikit dong. Jadi lebih gimana itu Mbak Kalina? Artinya Mbak cukup kerepotan dengan Kiki yang lebih. Enggak juga sih, biasa aja sih, karena ya akhirnya dia kerepotan nyari sendiri. Paling aku waktu itu nyari pempek yang dia mau di radio dalam gitu. Tapi kondisi Kamila sendiri gimana? Baik. Kondisi baik-baik aja, cuma sekarang ini di leher aku ini lagi pada merah-merah gini. Kalau kata ibu-ibu yang udah hamil, bilang kali ini bawaan bayi, cuma nggak tahu sih. Udah nanya dokter, jadi dikasih obat aja. Gitu. Tapi gimana? Udah berapa hari itu mungkin? 3 hari, hari ketiga kayak gini. Tuh. Prediksinya jenis kelamin bayinya apa nih? Nggak tahu, belum tahu. Pengennya mungkin Ya apa aja lah dikasih sama. Cuma kalau mau ada gladiator junior, ya cowok yang lebih baik. Biar ada cowok. Oke, tapi perkembangan terus baik ya artinya untuk kondisi kesehatan si baby sendiri. Kan kita periksa lagi sih, usia kandungannya kan katanya udah mau kelihatan bentuk hidupnya, nah kita mau lihat. Bakal ini tetap mendampingi suami di tengah persidangan apalagi bentar lagi mau Pasti putusan. lah, Seperti apa sih? pasti didampingin terus ya. Hasil putusan pasti juga kepikiran gimana yang penting. Yang pasti aku tuh tahu, mudah-mudahan hakim memberikan keputusan yang terbaik itu aja. Artinya yakin bahwa suami akan bebas di kota ini. Kalau dari saya pribadi, saya yakin suami saya nggak bersalah. Cukup terganggu nggak dengan pikiran dari bakal ini sendiri atas
Keganggu pasti, tapi nggak mau dibawa terlalu pikiran karena sekarang lagi hamil, jadi nggak mau terlalu mikirin yang gimana. Yang pasti saya percaya suami saya nggak bersalah, udah sampai situ aja. Terus mendoakan suami ya. Tapi mungkin udah ada bayangan kalau punya anak cowok siapa namanya, cewek siapa namanya? Belum sih, ntar aja itu kalau udah ketahuan cowok mau cewek. Ya. Thank you semuanya. Thank you bro. Kemudian